وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Hijr ayat 9. Yang kami taati dan kami ta'zimi para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, jajaran syariah PCNU Kabupaten Pamekasan, wabil khusus Rais Syariah Al-Mukarram Kiai Haji Raden Nawawi Abdul Mu'in, jajaran Tanfidiyah, wabil khusus Ketua PAC, Ketua PCNU Kabupaten Pamekasan, yang terhormat para Dewan Pembina PC JKHNU Kabupaten Pamekasan, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, yang terhormat Kasih Penma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, yang kami hormati Ketua PC JKHNU Kabupaten Pamekasan dan jajarannya, yang terhormat para Ketua MWCNU Kabupaten Pamekasan, yang kami hormati para Ketua PAC JKHNU Kabupaten Pamekasan, yang terhormat para pimpinan pondok pesantren dan takmir masjid, dan yang kami hormati Ketua IGTKM, Ketua IGRA, pimpinan lembaga dan undangan hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan talafuz alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah pada siang ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini guna mengikuti acara relaunching metode Tartila, dengan harapan mudah-mudahan acara pada sore hari ini mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan talafuz Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat undangan yang berbahagia, acara relaunching metode Tartila akan dikemas dengan kemasan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan nanti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Maras Subhanul Waton dan Maras JKHNU. Acara yang keempat sambutan-sambutan, acara yang kelima relaunching Tartila, dan acara yang terakhir adalah penutup doa. Acara yang pertama pembukaan, mohon berkenan untuk membuka acara ini kepada yang mulia Kiai Hafid. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihatu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'alihi wa jami' ashabihi wa jami' ummatihi syai'un lillahi lahu wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malaikatul muqarrabin wal anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama was salihin syuhada al mukhlisin bil masyayikhil ardh ila maghribiha fi barriha wa bahriha
خاصة لسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأمهاتنا وأخواننا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منا ومنهم من أموات ثم إلى حضرة جميع أساتذتنا وأساتذة أساتذتنا وأستاذاتنا وأستاذاتنا وجميع أبنائنا وبناتنا وجميع تلامذتنا وتلامذتنا وجميع تلميذاتنا وتلميذاتنا ولمن أوصانا بالفاتحة والدعاء ولمن أحسن إلينا ولمن أحب إلينا ولمن له حق علينا شهود الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونخصص هذه الفتاة للمؤسسين والمؤسسات لنهضة العلماء من أولهم إلى آخرهم ومن أصولهم إلى فروعهم أحياء وأمواتا وللأموات نور الله قبورهم وتقبل منه أعمالهم وغفر لهم ذنوبهم وقدس الله ذرائعهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنان وما جعل قبورهم حفرة من حفر النيران بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهود الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وللأحياء بارك الله لهم في عمرهم وبارك الله لهم في علمهم وبارك الله لهم في حياتهم وبارك الله لهم في ذريتهم وبارك الله لهم في جميع أمورهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرضا الله تعالى وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونخصص هذه الفاتحة أيضا لجامعة القراء والحفاظ ومجمعها جعل الله حفاظها جعل الله قراءها وحفاظها من المرتلين للقرآن ترتيلا جيدا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرضا الله تعالى وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولحاجاتنا وحاجاتكم وحاجات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جميعا في جميع العالم وخاصة لحاجة إخوتنا المسلمين في فلسطين وخاصة لحاجة إخوتنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في بلادنا إندونيسيا وخاصة لحاجات جمعيتنا نهضة العلماء وخاصة لحاجات مجمعنا جمعية القراء والحفاظ بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرضا الله تعالى وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Seabdina amul jaaki jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama wabil khusus Selera Nasi Mulja Al-Mukarram Ki Haji Taufik Hashim EPDI, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, yang saya hormati Kasih Penma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Kepala Cabang Dinas atau yang mewakili,
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang juga saya hormati, lembaga dan Banum, pengurus lembaga dan Manum yang sempat hadir juga yang juga saya hormati, kemudian para pengurus pimpinan cabang Jami'atul Qurra wal Huffaz Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan, tidak lupa pula teman-teman pimpinan anak cabang. Saya bilang teman-teman karena Kak Dinto akrabnya ibarat kakak adik Kak Dinto. Kemarin kita mengadakan diklat di Telanakan Kak Dinto, alhamdulillah lancar, begitu semangat, antusias sekali. Jadi antara PC dengan PAC ibarat kakak adik Kak Dinto, akrab luar biasa. Kemudian pengurus pondok pesantren yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, takmir masjid, kemudian ketua Ikatan Guru TK Muslimat NU beserta para kepala TK di bawah naungannya yang berkenan hadir, kemudian kepala TPK, TPA se-Kabupaten Pamekasan, dan terakhir yang saya banggakan teman-teman panitia yang dengan kompak sekali sehingga acara pada kesempatan siang hari ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah, sesuai dengan harapan kita bersama. Saya sebagai pimpinan cabang Jam'iyatul Qurra wal Huffaz Nahdlatul Ulama pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena salah satu dari program pimpinan cabang Jami'atul Qurra wal Huffaz Nahdlatul Ulama di bidang keal-Qur'anan yang termasuk di bidang garapannya adalah metode baca tulis Al-Qur'an tartila, metode tartila. Sekilas saya sampaikan benang merahnya karena nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari tim nanti untuk di launchingnya. Sekilas saya sampaikan bahwasannya metode baca tulis Al-Quran tartila penikah merupakan produk asli dari Nahdlatul Ulama, dan tartila Kak Dinto mendapatkan rekomendasi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang mulia almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang kita kenal dengan Gus Dur pada tahun 1998. Ini perlu saya sampaikan karena masyarakat di bawah banyak yang WA kepada kami pribadi menanyakan apakah Iqra itu sama dengan tartila. Kan berarti tartila belum sepenuhnya tersebar informasinya ke bawah. Oleh karena itu latar belakang inilah alhamdulillah berkat bimbingan dari ketua PJNU, alhamdulillah luar biasa, akhirnya acara ini bisa tergelar dengan harapan kegiatan relaunching ini akan membuahkan hasil yang luar biasa. Kenapa? Sebab proses perumusan dari metode baca Al-Quran ini tidak hanya 1 tahun. Ini mulai 1993. Akhirnya rumusan itu final pada tahun 1998. 5 tahun. Dan pengarangnya yang merumuskan bukan orang sembarangan. Rata-rata beliau adalah ahlul Quran, yang hafidh, kemudian yang qari. Saya ulangi lagi, para pencetusnya, para perumusnya adalah para ahlul Quran, para hafidh, kemudian para qari, para qari'ah. Sehingga dirumuskan di sana yang merupakan salah satu keunggulan dari tartila. Pertama, anak santri yang dipelajari tartila, fa insyaallah bacaan Al-Qur'annya akan bagus.
Kenapa sebab? Karena perumus adalah di dalam pendekatan metode yang dipakai adalah kolaborasi. Ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita perhatikan betul. Tidak semata-mata kita karena perkembangan zaman dan lain sebagainya sehingga meninggalkan tradisi-tradisi lama. Ini NU kan seperti ini. Termasuk di metode baca. Apa kolaborasinya? Metode lama dimasukkan. Saya contohkan begini. Saya trainer juga persoalannya. Biar tahu walaupun hanya sepintas dulu. Di Tartila jilid 1 begini. Alif, ya kan? Sama dengan alif. Itu kan tradisi lama itu. Kalau metode-metode lain langsung a, ba, ya kan? Sehingga kita dihadapkan persoalan masuk pada materi fawatihus suwar, pembuka surat, bukan dibaca alif lam mim, tapi alama. Bacana santri saya yang ngaji keluar itu santri baru, bacana alama. Ini nak asaka, ma'asahaka nah. Oh akhirnya begini Ustaz, saya dipelajari ini jilid 1 a, ba, karena modern. Inilah keunggulan Tartila. Dan trainer kita memang dilatih betul, termasuk pelafalan huruf, makharijul huruf itu memang kita tekankan. Jadi mulai dari alif, tidak boleh alif, tidak boleh. Alif sama dengan alif dibaca a, kurang ngana a gitu, sehingga bacanya fasih. Kemudian ke NU-an masuk a, ada 9. NU kan bintang 9. Nah, seperti itu masuk sudah. Jadi itu keunggulan dari Tartila. Kemudian yang kedua, di Tartila ini karena sesuai dengan namanya, Tartila itu membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, bertajwid, membaca dengan benar. Nah, benar di sini bertajwid. Kemudian baiknya adalah memakai dengan suara yang bagus, diikuti dengan lagu-lagu. Nah, di Tartila ini mulai dari jilid 1 sudah masuk irama-irama kiroat. Yang untuk tahap awal kita terapkan lagu ros. Jadi kesepakatan kita lagu ros. Kenapa lagu ros? Karena lagu ros itulah lagunya mudah dan mudah bisa dijangkau, kemudian lagunya semangat sekali. Itulah salah satu keunggulan dari Tartila. Lalu kemudian di PJJKHNO ini saya alhamdulillah sudah membentuk lembaga pengembangan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran Al-Quran. Jadi kita sudah ada lembaganya Kak Dito. Apa fungsinya? Ya dalam rangka ngurus tentang pelajarannya, pendidikannya, semuanya kita urus nanti. Dan alhamdulillah pengurusnya sudah kita bentuk, ya tinggal nunggu SK. Dan teman-teman ini sudah semangat untuk mengadakan semacam pendidikan dan pelatihan, kemudian nanti adanya pendampingan ke bawah. Teman-teman sudah siap ini. Oleh karena itu saya harapkan kepada para undangan, wabil khusus yang punya lembaga, ayo kita bangga dengan produk kita sendiri. Bangga dengan produk kita sendiri. Untuk apa kita mengunggulkan produk orang lain? Wong produk kita adalah lebih baik, lebih bagus, bisa diterima. Kemudian yang paling akhir, saya mohon kepada ketua pimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama untuk hendaknya nanti memberikan spirit motivasi kepada para kepala atau kepala lembaga-lembaga yang di bawah naungan NU dalam rangka penguatan agar supaya nanti untuk tahun ajaran baru ini ya kita menggunakan metode baca milik kita sendiri, ya kita akan dengan metode Tartila. Terakhir, manakala dalam acara launching ini ada kekurangan, sudah barang tentu kita adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu permohonan maaf saya harapkan selaku mewakili dari panitia, dan akhirnya
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, asatidah, si abdina tak bisa nyebut asmaipun situng bersitung. Kalau bentak orang rasa hormat abdina dan para ajudan stage alal akhos yang sama-sama kita muliakan, Al-Mukarram Kiai Haji Taufik Hashim MPDI. Beliau selaku Ketua PCNU Kabupaten Pamekasan beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati Bapak Kasih Penma pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, seluruh Banum pada PCNU Kabupaten Pamekasan, Ketua LP 4KI yang sangat luar biasa beserta jajaran pengurus, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami bisa bersilaturahim dengan jajaran pengurus PCNU Kabupaten Pamekasan dalam rangka kegiatan yang sangat luar biasa dan barokah. Kika Dinto relaunching cara cepat membaca Al-Quran metode tartila. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu kita haturkan di hadipan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para masyayikh hadirin yang kami banggakan, Ribari Kak Dinto pengurus LP 4KI hadir ke kantor. Kak Dinto memberitahu bahwa ada produk tartila baca Quran metode cepat tartila beserta Al-Quran bil Qalam. Diskusi kecil kemudian muncul dalam benak kami di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan ini. Ini adalah satu produk yang sangat luar biasa dan patut saya apresiasi. Dan tentu tidak cukup itu, kami di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan ini mempunyai 1114 madrasah dari jenjang RA, MI, MTS dan MA, dan pondok pesantrennya 340, belum lagi TPQ-nya. Kami sempat berpikir seandainya produk cara cepat baca Al-Quran dan Al-Quran bil Qalam ini kemudian bisa masuk ke lembaga kami, baik dari pesantren terus kemudian madrasah yang berjumlah 1114 ini termasuk juga TPQ-nya, ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa bagi khususnya untuk pengurus PCNU dan lebih khusus lagi pada LP 4KI. Dan kami berkomitmen, sudah diskusi dengan Bapak Kasih Pendidikan Madrasah, makanya beliau kami bawa ke sini biar juga tahu bahwa di internal kepengurusan kita di PCNU ini ada produk yang memang wajib tidak hanya diapresiasi tapi juga difasilitasi. Karena sampai saat ini yang menyediakan produk mapel-mapel agama itu ini rata-rata dari luar, dan setiap hari penawaran ke kami ini berganti-ganti dari penyedia A, penyedia B, penyedia C dan seterusnya, sehingga kami berprinsip kalau ada yang dari kita untuk apa menggunakan yang lain begitu. Nah, ini baru dari satu produk yang dimunculkan oleh LP 4KI yang mungkin bisa disinergikan. Kalau di kami di madrasah itu ada mapel Quran hadis
1 mapel Quran hadis. Lah kita menyiapkan 5 mapel agama di madrasah itu. Quran hadis, terus kemudian akidah akhlak, terus kemudian ulumul hadis, terus kemudian sejarah kebudayaan Islam dan bahasa Arab. Kalau 5 mapel ini kemudian muncul dari produk PCNU, terus kemudian digunakan oleh madrasah kita, tak usah sibuk nyari proposal gitu, insya Allah kalau cuma untuk membangun di belakang, insya Allah gitu. Dan kami tadi sudah bisik-bisik dengan beliau Kiai Taufik Hashim, beliau juga merestui dan merespon Kak Dinto, sehingga kami berharap ke depan produk dari LP4Q ini tidak hanya sebatas cara cepat membaca Al-Quran metode tartila, tapi juga ada produk lain yang bisa disinergikan dengan 5 mapel agama di madrasah. Kalau dikalkulasi secara ekonomi dan bisnis, ini sangat luar biasa Bos sekalian. 1114 madrasah saja, bukan TBG. Kali seebu bayi gentok lah se-M gentok keuntungannya, belum lagi siswanya. Lah sementara keuntungan yang seperti ini hanya diambil oleh orang luar yang tidak ada income baik ke kita. Lah maka kemudian waktu beliau ke ruangan kami, Pak Munir beserta beliau, ini kami ajak diskusi lama sampai kami 12 kopi gitu anunya. Diskusi lama untuk mematangkan rencana ke depan. Lah biasanya penyedia itu menyasar pada hari mangken-mangken Kak Dinto menjelang tahun ajaran baru. Lah sehingga nanti dari kita ini bukan hanya sebatas produk buku, tapi juga percetakannya sekalian. Ini menjadi hal yang besar ke depan, karena bukan karena kita ini memang besar secara jumlah, tapi besar ini belum kemudian bisa dikelola dengan jumlah yang besar pula. Oleh karena itu jumlah yang besar ini kemudian mari kita maksimalkan sehingga menghasilkan hal yang besar pula. Contoh sudah ada air Nusaku, ini sudah sangat luar biasa. Lah nanti dari sektor lain kita garap yang untuk percetakan buku ini. Satu contoh kecil, kami kemarin sebelum pindah ke Pamekasan ini di Sampang bahwa di samping metode Al-Quran ini untuk buku fikih kita pasrahkan kepada kawan-kawan sahabat-sahabat dari PCNU yang kebetulan editornya itu dari Stainata untuk mencetak buku fikih. Kenapa harus begitu? Karena sesudah ditelaah buku fikih yang cetakan nasional itu ada muatan yang tidak aswaja, dan ini kemudian yang mudah dimasukkan kepada anak dan santri-santri kita di madrasah dan pondok pesantren. Lah saya bayangkan kalau mapel agama ini kemudian memang murni produk kita, maka metode aswaja itu sudah otomatis masuk ke dalam buku mapel agama kita. Dan ini tidak perlu sosialisasi secara misalkan workshop lain-lain, karena sudah langsung masuk ke madrasah-madrasah. Nah ini kalau dilakukan ke depan, insya Allah aswaja kita insya Allah akan lebih tersosialisasi secara masif melalui madrasah dan pondok pesantren. Ini harapan kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap produk buku yang sudah diluncurkan oleh Banom LP4Q PCNU Kabupaten Pamekasan. Tentu kita berharap semuanya bahwa ini harus didukung dengan sepenuh hati, dan kami targetkan tahun depan buku ini sudah harus tercetak dalam beberapa eksemplar banyak dan harus masuk ke madrasah. Jadi jangan tercetak saja, tapi harus masuk ke madrasah. Pengawas kita ini menjadi ketua pergunu di sini, terus kasih permanya juga pengurus NU, beres pohon gitu. Jadi selesai Kak Dito. Apalagi di Dinas Pendidikan sudah meluncurkan produk baca cepat kitab juga. Ini dua sisi dinas kepemerintahan yang sama-sama mengelola pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama ini sama-sama bersinergi untuk bagaimana membangun karakter bagi anak bangsa khususnya di Kabupaten Pamekasan ini. Mudah-mudahan ini senantiasa sejalan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu kami mohon doa dan restu dari para masyayikh, para kiai,
para alim, para ulama dan hadirin sekalian. Mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih. Mohon maaf tidak bisa memberikan apa-apa untuk PCNU ini, hanya bisa mengabdi sepenuh hati. Mudah-mudahan kita PCNU semakin besar dan luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Al-ayat. Yang saya hormati para kiai, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Pamekasan, ada wakil katib Kiai Fudoli, saya hormati Kiai Haji Abdul Hamid Zubair, Kiai Haji Abdul Hafid, sareng stage para kiai. Saya hormati pengurus lembaga sareng badan otonom, ketua RMI hadir, ketua Pergunu, ketua Ibnu, ketua JKH yang punya gawe Ustadz Khairul Amin, sarang stage ketua MWC saya hadir, siang semangken, para ibu nyai muslimat fatayat Nyai Mafrudah, ketua muslimat Nyai Mailah, ketua fatayat, sarang para nyai beda Nyai Nurul kayak itu kasih, beda Nyai Hasimah lagi, Nyai saya boleh Hanifah, sering Nyai lain saya hadir, saya Abdina Muljaki. Juga tak lupa Bapak Ustadz Samsul Hadi Abdina dugaleh ketelima beliau malam kul 11 urusan tanah. Juga Bapak Munir sarang stage pengurus JKH, sarang panitia, pengurus harian tak lupa Bapak Kepala Kemenak ke Pamekasan Kiai Haji Mawardi, sareng Kasih Penma Kiai Badrus Somad, sareng Bapak Kusnadi dari Diknas saya Abdina Muljaki. Manabi berbicara JKH gitu, saya yakin semuanya orang baik gitu, karena semuanya ahli Quran. Bekto Ustadz Khairul Amin kecompok nyon kantor, beliau langsung nyon kantor yaula beda ruangan ibu temur je pun bundeja kosong jai tero kebaya kantor. Makin ki mator ka Rais dak kena Nawawi, karena serang kena Nawawi tak apa-apa, karena kita jam biah Qur'an wal hufad urusan Quran. Saya ke pola mun dekat itu ke latihan tiap minggu, kemudian kantornya orang-orang ahli Quran muka aula kita sajen barokah, sajen manfaat. Dan alhamdulillah rupanya kantornya berfungsi dengan baik. Dan kita berharap tentunya, saya melihat tadi orang-orang yang pakai jas kuning ini, hanya saya yang nggak punya ini. Mestinya saya dikasih mestinya. Pergunu saya juga nggak dikasih. Melihat orang yang jas kuning ini auranya aura Quran semua ini. Jadi ceria-ceria, cerah-cerah gitu ya. Ini semuanya calon surga. Mudah-mudahan kita semua ketularan menjadi orang yang ahli Quran, karena ahli Quran itu mesti baik, saya yakin baik, apalagi yang hafal Quran, cara baca Quran dihayati, dibaca dengan tartila ya. Apalagi tadi surat Al-Muzammil itu
bersamaan membaca Quran dengan cara tartila bersamaan dengan anjuran untuk sholat malam. Ya ayyuhal muzammil, orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah pada malam hari sedikit saja. Awingkus minhu qalila, atau separuh malam saja, tidak apa-apa. Atau wathulusahu, kan begitu. Dan ketika bangun malam, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan cara tartila. Kenapa? Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, kata Allah. Kalau baca Quran, ibadah pada malam hari itu akan lebih membekas di hati. Apalagi dihayati, maknanya difikirkan. Maka saya teringat Gus Mus itu dalam pengantarnya Gus Ja'far itu, beliau akan menyampaikan begini, saya itu kalau baca Quran itu merasa tersinggung dengan Quran itu, katanya. Kenapa? Saya kalau baca ayat orang munafik itu kok mirip kelakuan saya gitu kan. Kok kalau baca ayat orang kafir kok persis kelakuan saya gitu kan. Jadi kalau orang ayat munafik itu kan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala gitu kan. Kalau sholat itu sholat tapi malas, takbir Allahu Akbar tapi pikirannya kemana-mana, itu ciri-ciri munafik gitu. Atau orang kafir, antartahum am lam tuntirhum la yu'minun, diberi ujian sedikit oleh Allah mengeluh, diberi musibah sedikit mengeluh, kayak enggak percaya bahwa semua ini Allah yang mengatur gitu kan. Tapi saya yakin para pengurus JKH ini semuanya orang baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari orang baik ini sehingga kita menjadi baik gitu ya. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya atas nama PCNU mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksana relaunching. Ini relaunching ya, karena ini kan sudah lama, ini sudah 98 metode ini, cuma belum tersosialisasikan, belum membumi gitu kan. Maka ketika ada beberapa laporan di salah satu MWC di Pamekasan ini nanya ke saya, apa ada NU itu punya metode baca Quran? Ada, tartila, saya bilang gitu. Tapi kok tidak membumi, sehingga banyak lembaga-lembaga pesantren TPQ di bawah naungan NU menggunakan metode cara baca yang lain, bahkan miliknya Minhum gitu. Maka kami inisiatif bersama pengurus harian, waktu itu rapat, kita dengarkan, kita undang beliau untuk presentasi sebentar, hanya disepakati untuk kita launching dan menunjuk beliau ke Taufik Khofi itu untuk menjadi tim pelaksana ini. Dan alhamdulillah pada siang hari ini, sore hari ini bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan ke depan semakin baik dan terus membumi tartila ini di Pamekasan. Yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa kita akan memasuki satu abad. Nahdlatul Ulama tahun Hijriah, tahun depan ini sudah masuk tahun 1444 Hijriah. NU berdiri tahun 1344 Hijriah. Jadi 100 tahun yang lalu NU berdiri. Maka bulan Muharram yang akan datang ini sudah masuk tahun 1444, dan bulan Rajab yang akan datang kita akan masuk satu abad. Maka bagaimana peran kita, apa yang mau kita berikan kepada jam'iyah kita dalam rangka masuk satu abad ini? Program apa yang akan kita berikan? Dan apa yang akan kita lakukan nanti setelah memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama? Tentunya mulai sekarang kita harus merancang, berpikir, merencanakan apa yang mau kita berikan kepada jam'iyah ini dalam rangka memasuki abad kedua. Dan mari kita coba berpikir, jangan memaknai sederhana satu abad ini, tapi kita maknai secara zahir batin, bahwa para kiai, para ulama zaman dulu 100 tahun yang lalu, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, dan para kiai-kiai lain, mungkin saat ini menjelang bulan Rajab tahun-tahun ini beliau istikharah, beliau rapat. Kita bayangkanlah
mau mendirikan jamiah besar, mau mendirikan jamiah yang kemudian bernama Nahdlatul Ulama. Ini mungkin rapat-rapat beliau di Jombang, di Madura, di mana istikharah bermunajat. Nah, ini kita maknai secara seperti itu, bahwa perjuangan para ulama dalam rangka mendirikan jamiah ini betul-betul luar biasa, usaha zahiran wa batinan. Maka mari dalam rangka menuju satu abad kita rancang secara baik, kita fikirkan secara baik apa yang akan kita persembahkan untuk jamiah yang kita cintai ini. Kemudian selanjutnya saya perlu sampaikan, saya sering menyampaikan di mana-mana, tolong Laziznu diperkuat. Pada MBC, lembaga ranting, Laziznu diperkuat. Saya sering sampaikan bahwa kalau Laziznu ini berjalan dengan baik, insya Allah semua kegiatan baik ranting maupun MBC akan berjalan dengan baik. Kemarin ada Kiai Nur Sodik Iskandar, Ketua LP Ma'arif Jawa Timur, waktu pembukaan Gisanu, beliau menyampaikan ke saya, di Malang itu ada 2 MWC yang asetnya 200 juta berkat Laziznu. Coba, berkat Laziznu. Jadi kalau MWC punya 200 juta, tidak usah kemana-mana, itu bikin kantor tidak repot. Yang penting Laziznu-nya berjalan. Kalau di Sragen itu ketuanya Kiai Ma'ruf Islamuddin, beliau penceramah. Dalam 2 tahun beliau tuh punya 2 miliar Laziznu itu. Jadi tidak repot kalau ada acara apa-apa. Maka mari kita hidupkan Laziznu ini. Mungkin di Kelampar ya, mungkin di Kelampar sudah sedikit berjalan. Tahu di desa saya di Angsana itu lumayan, setiap bulan itu ada sekitar berapa itu? 700.000 atau 900.000 kan lumayan itu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan tidak perlu minta lagi, karena Laziznunya berjalan. Nah, maka andaikan semua MWC kompak, katakan satu MWC misalnya dapat 1 bulan 10 juta kan sudah lumayan itu. Nah, ini digerakkan, dijalankan sehingga ke depan kita tidak kesulitan lagi dalam hal sumber keuangan. Apalagi sekarang kita ada berita yang tersebar itu ATC, ACT, aksi cepat tanggap, itu miliknya siapa itu? Miliknya PKS nih. Miliknya PKS itu kan presiden direkturnya kan gajinya 250 juta tiap bulan. Ya dari begini, dari mengumpulkan, mencari donasi-donasi ini. Nah kalau Laziznu berjalan dengan baik, dikoordinir dengan baik, kita lebih banyak dari itu. Lebih banyak dari itu. Kiai Nur Sodik itu punya program sehari 1000. Jadi misalnya muslimat misalnya sehari 1000. Jadi kalau ada atau koloman-koloman Lailatul Ijtima ada apa? Omplong koin NU 1000 nanti sebulan dikumpulkan kan sudah banyak itu. Luar biasa. Sehingga kita tidak kesulitan dalam setiap program-program yang berhubungan dengan keeduan. Para kiai, Bapak Ibu yang saya hormati, yang paling akhir mari kita kembali ke Tartila. Yang lain kita tinggal ya. Goodbye, selamat tinggal. Yang punya TPK, TPA, pondok pesantren, lembaga madrasah, kita kembali ke rumah kita. Kita kembali ke milik kita. Kita harus bangga dengan milik kita, yaitu metode Tartila gitu. Sehingga kita harapkan kepada MBC yang belum melaksanakan diklat gitu, mungkin segera diagendakan, nanti menitelanakan dengan lastareh, kadur lastareh, tinggal propo sang pakong gitu sih. Propo lastareh, oh lastareh, alhamdulillah, sip, bagus. Sekali toh yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Oh iki makin segera ditangkap ya toh. Tebuna Pak Mawardi, segera ditangkap. Materinya nanti bisa kerjasama dengan LBM atau Aswaja Center yang tahu materi-materi buku itu nanti bagaimana, dan selanjutnya silakan dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penasaran? Sangat menarik atau tidak? Maka Relansong ini akan dikemas dengan beberapa rangkaian presentasi. Mari kita sambut. Presentasi yang pertama adalah presentasi dari beliau, Dr. Andes Haji A. Munir MPD, akan mempresentasikan tentang bagaimana profil Tartila yang sesungguhnya. Mari kita beri aplaus untuk beliau. Ustadz Munir, disilakan. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah wa qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para masyayikh, dan juga saya takdimi wabil khusus Ketua PCNU Kabupaten Pamekasan. Yang saya hormati para pejabat pemerintah baik sipil ataupun ABRI, baik dari Kemenak, khususnya Kepala Kemenak, dan dari dinas atau yang mewakili. Yang saya hormati para pengurus PCNU dan badan otonom yang hadir pada kesempatan ini, juga pada para tokoh masyarakat dan para hadirin yang berbahagia. Mengingat waktunya dibatasi 10 menit, jadi saya singkat aja. Para masyayikh, para hadirin yang berbahagia, yang pertama perkenalan, saya tadi sudah disebutkan namanya, mengelola di JGHNU Pamekasan ini sudah hampir 20 tahun, mulai 2005, sekarang tahap keempat atau periode keempat ya. 1, 2, 3 sebagai ketua, yang sekarang taule turun ke Rois. Siap. Yang menunjuk ini ada beliau, masih ada di pojok ke Hamid Zubir. Pak Munir mulai sekarang jadi ketua. Ada istilah demokrasi, ada pilihan. Saya siap demi Al-Quran. Alhamdulillah jalan. Didampingi oleh Ustadz Samsul Hadi selaku sekretaris, dia naik sekarang ke Katib, saya di Rois. Nah, alhamdulillah Jamkur kalau dulu, sekarang JGHNU, jadi lengkap dengan hufatnya, hampir umur juga 1 abad. Jamiatul Qura wal Hufat hampir umur 1 abad, yaitu 63 tahun ke sekarang. Berdirinya tahun 59 di bawah gagasan Kiai Wahid Hashim di Jakarta. Alhamdulillah dalam perkembangannya ini banyak renovasi, baik dari cover buku ataupun dari irama dan sebagainya. Dan alhamdulillah tahun 2019 kemarin akhirnya mencetuskan yang namanya LP4G ya. Nah, itu nanti 1 pintu dari Jakarta sampai ke bawah, itu 1 pintu. Nah, ini mari kita presentasi gerak bersama di bawah PAN-JNU di Lembaga Pengembangan Pembinaan Pendidikan dan Pembelajaran Al-Quran. Nah, ini para kiai, para masyayikh, LP4NU untuk Jawa Timur, ternyata orang-orangnya itu, pengelolanya sekarang ini orang ahli Al-Quran sebagaimana disampaikan oleh Kiai Hashim barusan, yaitu roisnya Kiai Haji Dul Hilmi, terus katibnya Kiai Abdul Hamid. Dia sudah terkenal di LPTQ baik itu di Jawa Timur ataupun nasional. Beliau malah kemarin yang di diklat itu beliau yang mencontohkan, begini nanti arahnya, begini iramanya, Ustadz Abdul Hamid dan Dul Hilmi. Makanya kita jangan khawatir Bapak Ibu ya. Jadi memang orang-orang sudah pengalaman di dalam masalah Al-Quran, di mana Ustadz Dul Hilmi dia sebagai pencetus Al-Quran di Munas 1 di Genggong. Beliau sekarang masih ada, beliau menjadi Rois Jamiatul Qura wal Hufat periode 2022-2027 beliau. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini hasil produk dalam perkembangannya, baik itu desain, cover ataupun iramanya. Nah, itu kita mulai dari Tartila Baca.
Jadi tartilah baca itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti apa nanti demonstrasinya? Teman kami nanti akan demonstrasikan 1 sampai 6. Cukup apa ya? Ambil yang pokok aja nanti. Terus berikutnya tartilah lanjutan. Nah, tartilah lanjutan ini cocok untuk tingkat MI, SMP ataupun SMA. Terus ada tartilah turutan. Ini cocok juga untuk SMP atau MTS atau SMA. Ada tartilah bil kolam. Bil kolam ini baca dan tulis. Jadi samping baca juga tulis. Cak maturan beneran ngangkat sabada sering burung kasih terangi. Nah, kenapa ini kelebihan dari yang lain kita? Karena banyak anak-anak kita ini dalam menulis Arab sangat lemah. Makanya waktu kemarin itu deklat yang di pretest pertama kali, silakan kertas ini saya berikan, siapa kertas kotong tulis. Ini tanpa pesertanya dan tan Jamal siapa lagi? Tulis ta'awud, basmalah dan al-ikhlas. Dari sekian peserta hanya 10 yang benar. Dan yang bagus hanya 3 orang kalau nggak keliru, yang sesuai dengan hot. Nah, ini pentingnya baca tulis Al-Quran. Di pretest alhamdulillah dari 3 itu akhirnya menjadi 10 orang dari sekian ratus peserta. Cuman bahaya tes dekean para apa istilah lagi, para guru bisa jadi seperti itu. Antar ke murid jadi nggak nulis kadang nomor salah. Iya apa enggak? Nah, ini kondisi. Makanya sangat cocok nanti kalau masuk ke ranah madrasah MI ataupun MTS. Dan alhamdulillah ini di MGMK untuk tartilah bil kolam ini ada dari dinas, dan ini beliau Pak Samsul Hadi komandannya sudah diterima dipakai di SMP Negeri Se Kabupaten Pamekasan, tinggal menunggu waktu. Sudah terima khusus di bidang tulisnya, sudah, ini tinggal menunggu waktu beliau kapan itu akan dideklat untuk guru-gurunya. Nah, selanjutnya terus ada materi hafalan, ada buku induk, terus buku tidak tartilah prasejarah. Nah, materi hafalan Bapak Ibu, alhamdulillah dengan masukan LP4 dari daerah sekarang lagi digodok tentang metode hafalan yang cocok tartilah itu seperti apa. Ketuanya langsung dipimpin Gus Munim, pengasuh pondok pesantren As-Sadili Pakis Malang. Sedang digodok sekarang. Ada 5 orang tim itu, dan beliau sudah diakui kemampuannya. Gus Munim itu memang pembina di bidang tahfidz ya untuk Jawa Timur beliau. Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan khawatir. Terus selanjutnya tartilah prasekolah ini ada untuk apa? Untuk PAUD ada. Terus berikutnya ada wakaf iftidah, sudah tadi materi hafalan. Terus hal-hal administrasi. Nah, ini sudah disiapkan juga. Lanjut. Nah ini background tartilah baca 1 sampai 6. Masalah harga nanti bisa komunikasi lebih lanjut. Terus lanjut. Nah, ini tartilah bil kolam ada jilid 4. Saya usulkan bagaimana sampai jilid 6, jangan hanya jilid 4, dan siap tim melakukan. Sementara sampai jilid 4 dulu, saya masih periode kedua, masih jilid 2. Alhamdulillah sudah 4. Artinya tak pas sekali ngade penari pas muncul. Usah tahunan, soalnya masih di pilot proyek kan, ya, nggak langsung di lansing gitu ya. Terus lanjut. Bekton kali menit. Ini materi hafalan sudah tadi, udah ada ini, ada di istilase itu ya, contoh-contohnya ada di gambar, ada sudah lengkap. Terus tartilah prasekolah untuk PAUD ada, di sana ada contoh bukunya. Lanjut. Nah, ini wakaf iftidah. Nah, anak-anak ada yang macam. Nah, ini ada sudah panduannya yang nanti akan dibentuk oleh tenaga trainer. Ada sudah bukunya. Terus lanjut. Nah, ini tartilah turutan yang cocok untuk SMP MTS ataupun di SMA. Nih nanti ya gimana cara. Nah, berikutnya tim trainer tartilah LP4Ki PC Jagen Pamekasan ini sudah terlaksana. Di antaranya ini saya sendiri
Ya, terus yang kedua Ustadz Hairul Wazilah. Jadi beliau urusan psikologi anak memang pakarnya. Unsur oning pun, kan ngapus lah oning, tak usah tanya kan ngapus oning. Jadi nanti gimana penerapannya? Tak usah kena tanya kan ngapus pun oning beliau ni. Berikutnya Tartila 1-2. Ini Ustadz Samsul Hadi yang disebut oleh beliau barusan. Sudah lama partner gula ni kah? Man kaman mulai lamba. Alhamdulillah dah lebih 4 makin ni kah. Ini partner gula. Ustadz Samsul Hadi untuk materi 1-2 dan Ika Mutimah. Beliau dari Nganjuk tapi kebetulan keluar ke Pamekasan dan dia juara Qiraat Sab'ah di Jawa Timur, juara 1 beberapa tahun yang lalu beliau. Artinya qiraat mujawad, ya. Orangnya hadir enggak? Enggak ya? Mungkin enggak hadir. Berikutnya adalah Tartila 3 dan 4 Abdul Majid. Ya, ini beliau orangnya, coba berdiri Ustaz. Enggak apa-apa, ini. Ya. Kalau kita oning. Beliau ini sudah gak asing lagi. Sering juara 1 tingkat nasional, bukan hanya regional. Ya. Bukan hanya regional, juara 1 tingkat nasional. Berapa bulan yang lalu juara 1 tilawah tingkat guru fikih PAUD se-Indonesia. Di samping juara 2 kemarin tingkat Jawa Timur untuk tilawah dewasa. Enggak khawatir kalau trainer-trainer kita. Berikutnya adalah Ustadz Mamluk Soleh. Silakan berdiri Ustadz Mamluk. Look, bodoh kamu pun. Ustadz Mamluk ini memang sudah pakarnya juga dan juara 2 dewasa tingkat kabupaten. Ustadz Mamluk. Terus Tartila 5 dan 6 ada Mbak Munawwaroh. Munawwaroh mana? Di belakang. Dia sudah sering diutus ke tingkat Jawa Timur di bidang tilawah, mewakili Korpri dan sebagainya, ya. Terus yang kedua Mbak Fitria Rahmawati MPD. Nah, beliau profesinya sebagai dosen di samping memang jago di bidang tilawah dan murotal. Beliau kemarin diutus tingkat nasional dari Korpri, juara 2 tingkat nasional plus untuk Pak Fitri di Sulawesi, ya, beberapa bulan yang lalu di bidang murotal. Bukan hanya tilawah, tapi di bidang murotal juara 2 tingkat nasional yang diutus oleh PGRI. Terus tajwid ini dipandu oleh Ustadz Hairul Amin. Beliau ini ada di depan tadi yang nyambut, nggak asing lagi. Ini ke tingkat nasional hanya kurang lebih 5 kali kalau nggak keliru ke tingkat nasional, malah pernah mewakili Kalimantan. Ke tingkat nasional beliau, jadi nggak asing lagi beliau. Kalau urusan tajwid. Terus Abdul Wahid, beliau hufat 30 juz, kemarin dikirim tingkat Jawa Timur, ya. Ustaz Abdul Wahid mana Ustaz Abdul Wahid? Oh, ada di belakang itu, ya. Itu hufat 30 juz. Terus berikutnya irama dan lagu. Nah, ini juga pakarnya ini. Ustadz Jamaluddin ini pakarnya. Irama dan lagu, baik itu di bidang murotal ataupun di bidang solawat. Ya, timun bahagian ini kesampean ampun nih kak. Aseng ke sebelah mana? Terus irama dan lagu juga dipegang oleh Rizal Umami. Nah, ini beliau. Gak asing lagi, beliau sudah bergelut di bidang tilawah dan sering sudah membuka acara di Nahdlatul Ulama, dan dia sudah sering ikut MTQ Jawa Timur, sudah sekian pernah juara 2, juara 3 atau juara harapan. Nah, makin kau ke dewasa diberin norok dari remaja. Makin ke dewasa kejaki ini. Terus lanjut. Lalebet begitu lagi. Sekon lagi. Sekon. Nah, ini kiburu. Nah, ini adalah pelantikan PAC di sini. Ya, bulan Maret yang kemarin. Terus lanjut. Mari nih keponan. Nah, ini kegiatan diklat baca di Propo, Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Al-Fatih. Lanjut. Nah, ini juga, ini diklat baca Al-Qur'an di Jawa Timur. Yang ikut adalah kami-kami yang disebutkan barusan. Terus lanjut. Nah, ini pelantikannya para mahasiswa yang melantik. Terus lanjut. Nah, ini ta'aruf. Jadi kami tiap bulan ta'aruf dan konsolidasi tentang penggerak LP 4Q di Jawa Timur.
Kebetulan yang hadir minggu yang lalu adalah saya sendiri. Ya, terus ini bergerak terus, evaluasi terus apa yang kurang terus ya. Terus lanjut. Nah, ini di Diklat Tartila di Bustanul Ulum Sumber Anom di telumnya Kiai Ketua ini ya. Terus lanjut. Nah, ini di Panyepen, Palengaan di Pondok Pesantren Panyepen di telumnya Kiai Haji Mutasir. Ya, terus lanjut. Nah, ini serah terima sertifikat antara peserta dengan pembina Ustadz Mamluk dan Ustadz Jamal. Lanjut. Nah, ini peserta di Sumber Anom, di Pondok Pesantren Sumber Anom. Lanjut. Nah, ini ditelanakan kemarin hari apa? Hari Sabtu. Ya, hari Sabtu kemarin lusa. Nah, ini ditelanakan. Terus lanjut. Nah, ini ditelanakan. Terus, nah ini ketua lagi memberikan materi. Ini rapat koordinasi kita LP4 di aula ini. Terus lanjut. Nah, ini beliau jilid 1-2 sedang memaparkan materi. Lanjut. Nah, ini Ustadz Majid dan Ustadz Mamluk sama-sama trainernya. Nah, ini selesai. Nah, harapan ke depan ini insya Allah akan ada pendampingan 2 tahun oleh tim TOT Kabupaten kerjasama dengan Lakpesdam dan Pergunu. Makanya hadir beliau. Nanti siap kami koordinasi dengan beliau ya. Jadi timnya ini dari guru-guru Pergunu dan penelitian pengembangannya dari Lakpesdam. Insya Allah minimal 2 tahun. Dari mana dananya? Dari Allah. Syukur pun berdesaan. Sementara kita ngandalkan dari Allah, saya bilang. Insya Allah jalan. Ini semuanya adalah kita menguatkan ya dari Allah semua. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan inilah untuk sementara, selanjutnya kami serahkan kepada tim yang lain. Wa khairan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin, mari kita ikuti bagaimana simulasi metodologi Tartila. Yang pertama adalah simulasi metodologi Tartila jilid 1 sampai 3. Baru nanti jilid 4 sampai 6 dan simulasi yang terakhir makro. Bagaimana itu dipraktikkan dalam makro lagunya. Pasti nikmat. Jangan khawatir. Baiklah. Untuk sesi yang kedua ini akan diampu oleh fasilitator yang tadi sudah diperkenalkan, adalah Ustazah Munawwarah SPDI. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif sama dengan alif dibaca a a a a a a a a a a. Nun dibaca na 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 na. Harakat dhammah dibaca u, bukan dibaca o. U dibaca bu, dibaca tu, dibaca su, dibaca ju, dibaca seperti u u u u u u u u u. Bu 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 bu. Jilid 3.
Jilid 3. Akhadha sama dengan akhadha. Zakira sama dengan zakira. Zamina sama dengan zamina. Next. Harakat fathatain dibaca an, harakat kasratain dibaca in, harakat dhammatain dibaca un. An in un seperti tu dua tiga. An in un ban bin bun tan tin tun. San sin sun jan jin jun han hin hun. Tu dua tiga khan khin khun. Next. Hak dhamir yang tidak didahului mat atau huruf yang mati dibaca panjang satu alif atau dua harakat disebut mad silah qasirah. Hi sama dengan hi dibaca hi sama dengan hi. Hu sama dengan hu dibaca hu sama dengan hu. Seperti tu dua tiga kutubihi, tu dua tiga rusulihi, tu dua tiga hidayatihi, tu dua tiga, 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 tu dua tiga. Disimulasikan dalam makro. Makro agak panjang ya. Baik, mari kita sambut pemateri berikut ini, Ustadz Abdul Majid SPD. Disilakan. Dari mulai penjelasan di atas sampai bawah dilakukan. Nun sukun bertemu hamzah atau ha dibaca terang atau ilhar seperti tu dua tiga man amana, tu dua tiga an aminu, tu dua tiga takun ayati, tu dua tiga, tu dua tiga, tu dua tiga, tu dua tiga man, tu dua tiga, tu dua tiga, tu dua tiga an, tu dua tiga, tu dua tiga, tu dua tiga, tu dua tiga, tu dua tiga. Di jilid 4. Berikutnya ini contoh pengembangan. Saya coba bacakan, contohkan pakai lagu ras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sami'at bimakrihinna وجعلنا بعضكم لبعض فرشناها فنعم الماهدون
أم تنبئونه بما لا يعلم وأزواجهم وذرياتهم هم وأزواجهم في ظلال ومأواهم جهنم وبئس المصير. Jadi tadi setelah 3 tingkatan ini kita naklish, itu kelebihannya tertila. Jadi ada nada tingginya, am tunabbi'unahu bima la ya'lamu, dan seterusnya. Next. Lanjutan bacaan ikhfa dengan panjang 2 atau 3 harakat seperti itu 2, 3. Rihan sarsaran seperti azizun dzuntiqamin 2, 3. Zulumatin 2, 3. Asharatun kamilatun 2, 3. Likulli ummatin ja'alna 2, 3. Wa ismun kabirun 2, 3. Amalan salihan 2, 3. Rijalun sadaqu 2, 3. Ajrun kabirun 2, 3. Wa rizqun karimun. Next. Ini contoh pengembangan juga. Tetap posisinya agak ras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhadnahum bil 'adzabi la'allahum yarji'un. Alladzi dhanantum بربكم أدراكم فينبئكم بما كنتم تعملون. نقرش. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا وجلودهم بما كانوا يعملون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Next. Lanjutan bacaan ikhfa sudah tadi ini. Berikutnya. Udah lanjut. Mad yang bertemu sukun karena berhenti atau waqaf dibaca panjang 2 atau 4 sampai 6 harakat disebut mad 'arid lis-sukun seperti ya'lamuna dibaca ya'lamun. Awwalul mu'minina dibaca awwalul 2, 3. Anha ghafilina dibaca anha. Min futurin dibaca min futur. Azabun alimun dibaca azabun alim. Jannatun na'imi dibaca jannatun na'im. Next. Ini contoh pengembangan ketika sudah ke makro Al-Quran. Saya ambilkan di surah Al-Hashr, dimulai dari ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نقريش. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. نقبش lagi. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nikmat benar ya. Pagi-pagi lupa sarapan. Waktu sarapan lupa pakai ikan. Mengerjakan sholat adalah kewajiban. Membaca Al-Quran mendapat kemuliaan. Amin. Allahumma amin. Lagunya pakai lagu tartilah. Waduh. Lalu dibaca di masjid-masjid. Waduh, luar biasa. Masya Allah. Hadirin undangan yang berbahagia, tentu jenengan semua bertanya, saya kalau begitu akan beli, akan borong tartilah. Pada siapa saya akan beli? Nah, saya akan jawab dengan pantun. Ya. Iya, terakhir ini. Jika Anda pandai menulis dan membaca, jangan lupa amal ke masjid. Jika Anda ingin membeli tartila, hubungi saja Ustadz Abdul Majid. Ini beliau orangnya ya. Aplaus untuk kita semua. Hadirin hadirat yang berbahagia, agar barokah apa yang kita cita-citakan, mewujudkan generasi Qurani, mari kita tutup dengan membaca doa. Mohon berkenan kepada yang mulia Kiai Haji Fudoli untuk memimpin doa. Disilahkan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shalli ya Allah ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah ya Allah ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha qasalayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ahsin aqibatana wa ahlatana min hadhihi al akhirah. Allahumma dawam al afwa wal syukr 'ala al afina 'anil nas wa dawam at taqwa wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma awsina bil taqwa dawabima jami' ila sayyidina Muhammadin sallam. Allahumma hina bi hayatil ulama wa amitna bi mautil syuhada wa hsurna yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal awliya wal ulama wa syuhada wal anbiya wal mursalin. Allahumma ja'alna wa auladana Allahumma ja'alna wal muslimin wa ja'alna wa auladana wa auladal muslimin min ahli ilmi wa tuqa wa ahli tilawatil Qur'an wa ahli hifdzil Qur'an bi rahmatika ya Allah wa bi inayatika ya Allah
وبرضاك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالمعرفة وثبتنا بالتوحيد. اللهم اصلح أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد. يسر لنا وأمورهم، يسر لنا وأمورهم برحمتك يا الله الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة وقنا عذاب النار. اللهم آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Ya Allah, berilah kami hidayahmu, berilah kami rahmatmu, hingga kami menjadi ahlul Quran, bisa mencintai Al-Quran, generasi Al-Quran. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, kami sebagai pembaca acara, manakala ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.